Hai semuanya, balik lagi di channel Hikayat Kanan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas keterikatan gunung dan Quran dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran mengetengahkan peran gunung-gunung untuk kegunaan dan tipologinya. Geologi lingkungan, Rofiki Putrohari dalam kajiannya menuturkan bahwa kata gunung ditemukan di 56 ayat dalam Al-Quran. Hal itu termasuk yang berkaitan dengan penumpukan, pengangkatan, atau perlipatan. 56 ayat dalam Al-Quran tersebut dihadirkan untuk memberikan gambaran tentang awal mula kehidupan, keseimbangan hidup, hingga simbolitas akhir kehidupan atau kiamat. Seorang ahli geofisika asal Washington, Amerika Serikat bernama Frank Press, Profesor Emeritus, dalam bukunya bertajuk Earth, menyatakan bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi, sehingga menyerupai pasak. Dan dalam Al-Quran, gunung juga mempunyai makna tertentu dan menjadi tempat dari peristiwa penting. Salah satunya, gunung sebagai perumpamaan beratnya penerima amanah. Suatu ketika dan suatu waktu, 9 wali penyebar Islam di Pulau Jawa berkumpul di sebuah desa di kaki Gunung Ciremai. Mereka berkumpul dan berunding karena sedang menghadapi suatu masalah besar, yakni perpecahan dalam pemahaman Islam yang ditiupkan oleh Syekh Siti Jenar. Entah siapa yang mengusulkan, ke-9 wali yang notaben bukan para pendaki itu tiba-tiba memutuskan untuk melakukan ekspedisi mendaki Gunung Ciremai. Dan ketika mencapai puncak, lalu dengan kusuk di tepi kawah, para wali mengumandangkan azan sebagai tanda ketakjuban atas kebesaran Sang Pencipta. Kalau saja ada pertanyaan di benak kita, apa tujuannya mereka mencari lelah mendaki gunung? Apakah hanya untuk mengumandangkan suara azan saja, lantas kembali turun? Ada baiknya pertanyaan itu dikembalikan kepada diri kita sendiri yang punya kegemaran sama dengan para wali. Apakah mereka mendaki gunung dengan ketinggian 3000-an mdpl itu karena tengah menghadapi masalah yang sulit sehingga perlu mendaki Ciremai hanya untuk menghilangkan stres? Atau sekedar mengikuti jawaban pendaki Himalaya Kawakan? Tapi memang sejak dahulu kala, kemegahan pegunungan selalu mudah tergambarkan dalam imajinasi seseorang. Perwujudan alamnya seolah-olah sebuah jalan menuju nirwana. Kesulitan untuk mencapainya kadang-kadang dipilih menjadi jalan setapak guna menggapai kebesaran ilahi. Alam semesta ini, baik yang nyata ataupun yang gaib, semua itu diciptakan olehnya, pasti ada fungsi dan manfaatnya. Sebagai makhluk yang akalnya terbatas, terkadang kita sebagai manusia tak mengetahui manfaat apa yang diciptakannya selain dari Sang Pencipta itu sendiri yang mengetahui. Tapi yakinlah bahwa Dia tak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat dan kegunaannya. Terkadang hanya akal kita saja yang tak mampu menembus ilmunya yang tak terbatas. Begitu juga dengan gunung. Dalam meniti kehidupan, gunung bisa dijadikan sebagai personifikasi yang jelas. Hidup itu bagaikan mendaki sebuah gunung, kata sebagian orang. Butuh kekuatan untuk menjalaninya, butuh kerjasama dengan sesama, butuh manajemen waktu yang baik, butuh motivasi yang besar, sabar dalam menghadapi aral rintang, jangan angkuh pada semesta. Karena setiap hidup pasti punya tujuan. Begitu juga mendaki gunung, semua pasti ingin mencapai puncak.
Lihat dan pahami saja ketika kita mendaki. Kita akan lebih konsentrasi untuk mencapai puncak tanpa menghiraukan yang di bawah kita. Itu seperti kehidupan yang sehari-hari kita alami. Orang yang akan mencapai puncak atau mencari kejayaan akan jarang sekali melihat ke bawah atau mencoba merasakan kembali bekas luka yang pernah dialaminya. Sedangkan ketika kita sampai di puncak gunung, kita akan malas untuk turun, bahkan kita merasa nyaman di puncak. Karena ketika turun gunung, kita akan merasakan pegal kaki yang sangat. Setelah itu untuk menuruni gunung, kita akan selalu melihat ke atas dan selalu mencoba mengingat keindahan sewaktu berada di atas puncak. Seperti mengingat kehidupan ketika kita dilengsarkan, maka kita sayang sekali meninggalkan jabatan itu. Kita akan selalu merasa bersalah ketika kita melepaskan jabatan itu, baik itu harta ataupun jabatan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penyelewengan makna dari sebuah pendakian gunung. Coba lihat orang yang memiliki jabatan. Mereka akan merasa arogan ketika mereka berada di puncak jabatannya. Bahkan tidak akan ingat ketika mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyatnya. Memang sudah lazim kalau orang berada di puncak akan lupa di daerah bawahnya. Dalam konteks Islam, gunung itu memiliki pengertian yang luar biasa. Seorang ahli geofisika asal Washington, Amerika Serikat bernama Frank Press, Profesor Emeritus dalam bukunya bertajuk Earth, menyatakan bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi, sehingga menyerupai pasak. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam, sehingga kepala yang tampak di luar selalu lebih pendek dari panjang pasak yang menghujam ke dalamnya. Ilmu pengetahuan baru ini semakin menguatkan kebenaran dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan pengetahuan tersebut sejak 1400 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba mengatakan bahwa Dia menciptakan gunung sebagai pasak di bumi. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Surat An-Naba ayat 78. Ketika selama ini orang-orang hanya takjub kepada ketinggian gunung, namun Al-Quran mementahkan kekaguman yang kecil itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang menghujam 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus pada lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal pada litosfer. Teori lempeng tektonik menyebutkan kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Penemuan ini juga semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai keterikatan gunung dan Quran dalam Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.